Mungkin kalau sebagian orang nih kalau baru ketemu sama orang luar apalagi Jepang gitu, mungkin dia bakal wah sih gitu. Tapi kalau gue ya waktu itu ya biasa doang, malah apaan sih gitu. Dia nge-DM gue, jangan-jangan gue di prank gitu, jangan-jangan ini cowok nih gitu. Ya mereka mau bully gue nggak tahu itu bercanda atau gimana. Ah ini kurang ajar banget nih gitu. Gimana kalau kita berhenti aja gitu. Seakan-akan gue ngeeksploitasi lu untuk sebuah konten gitu. 3 tahunnya karena yang selama 3 tahun kita pikirin gitu, yaitu cuma gimana kita bisa ketemu gitu. Ketika ketemu lu gitu, gue percaya lagi dongeng-dongeng Disney yang berakhir happy ending gitu. Ini kita punya 2 device gitu. Yang satu buat video callan 24 jam. Itu mau apapun kegiatannya, walaupun lu nggak bawa HP, itu harus connect. HP gua sampai hancur, HP dia juga hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Memes Prameswari di sini. Woohoo! Dan ini salah satu episode yang bakalan seru banget teman-teman. Karena dari kemarin aku pas dikasih tahu sama tim kalau mereka bisa datang, gestar ini bisa datang, aku langsung kayak happy banget. Kenapa? Karena mereka pernah viralnya karena ada seseorang perempuan dari Jepang datang ke Indonesia untuk menemui kekasihnya. Romantis sekali. Pasti udah penasaran kan, dan kayaknya udah pada tahu deh aku mau ngundang siapa. Ini dia, ada Yuri dan Pratama. Hai everybody. Hello, welcome to my home and welcome to my YouTube channel. Thank you so much for making it here. Thank you too. Terima kasih banyak Mas Pratama, selamat datang di rumah aku. Selamat datang di YouTube channel aku juga. Alright, so I think I want them to know your video why you were gone viral in my country. Is it okay? Yeah, okay. Jadi buat teman-teman, aku kasih dulu lihat tayangan cuplikan mereka biar kalian pada ingat viralnya mereka itu apa sih waktu itu. That's very sweet. That's very sweet. Actually, here in Indonesia, there are so many people having a long distance relationship, but there's only 2 options. 1, they get married. Yeah. Or 2, they broke up. Benar ya, Mas Pratama? Dan Mas Pratama ini dan Yuri adalah salah satu pasangan yang berhasil, yang sudah LDR dan juga akhirnya sekarang menikah. Benar. Betul? Tapi kita belum kelarin dokumennya sih. Oh, oke. Pria asal Riau, dari Riau, bener? Benar. Menjalin hubungan dengan cewek Jepang yang sangat cantik dan LDR 3 tahun. Nah, gimana nih awal mula kalian bisa saling kenal? Gitu. Kita awalnya kenal dari sebuah komunitas di Instagram. Kita kenal dari grup, karena dulu kan rame grup-grup di Instagram. Kebetulan dia juga waktu itu belajar di Australia dan pengen lancarin bahasa Inggrisnya, walaupun sampai sekarang belum lancar sih. Karena waktu itu dia ngeliat notif, karena kita saling follow-followan tuh semuanya. Kita follow-followan dan suatu momen gitu, gua nge-live di Instagram dan dia join. Kebetulan waktu itu lagi viral-viralnya lagu Doraemon tuh, yang Standby ini, yang Himawari no Yakusoku. Gua nyanyi lagu itu, dia nanya, lu bisa bahasa Jepang gak sih? Gua bilang ya gua bisa dikit doang gitu. Ya percakapannya cuma singkat kayak gitu doang, dan kita lanjut di DM sih waktu itu. Kalau buat kenal awalnya ya gitu doang, karena itu juga sempat putus. Karena ya nggak mungkin ketika lu baru kenal orang langsung lu ngomong panjang lebar, itu nggak mungkin. Bener. Waktu itu masih jomblo? Waktu itu menjalin hubungan dengan yang lain? Ulala. Enggak, waktu itu enggak. Kalau waktu itu ya emang gua waktu itu lagi jomblo sih.
Oh jadi pas lah ya, dia datang di waktu yang tepat gitu. Di saat hati sedang kosong apa gimana tuh? Gua kalau bilang di saat yang tepat enggak sih mbak, karena mungkin itu the worst moment banget menurut gua. Karena waktu itu gua juga pernah pacaran dan kebetulan dia juga orang Jepang. Udah ini bullshit semua nih gitu. Gua udah nggak mau sama Jepangan lagi nih gitu. Makanya dari situ, ini apaan sih gitu? Apaan sih maksudnya gitu? Kenapa lu dateng gitu? Karena gua waktu itu ya ragu banget harus gimana. Tapi gue nggak pernah cerita dan dia karena kita juga nggak pernah sama-sama suka gitu, karena kita ngobrol-ngobrol doang. I see. Tapi akhirnya bisa melihat kan sebenarnya mau Jepang atau maupun itu kalau emang udah dapat yang pas. Benar. Ini yang baik ternyata bisa menjadi sebuah hubungan yang langgeng ya nggak? Benar. So for Yuri, I was asking him, how did you guys meet? The first cute meet, and he said he was live on Instagram. Is that right? Yeah. What do you think when you saw him singing the Doraemon song? Was it? I was surprised. His pronunciation was so good. Really? Yeah, many people who speak Japanese is like なまってるってなんていうの? Mendok. So He didn't have like that. he's like speaking like the Japanese Yeah, people. fluently. Fluently. Well, he's gonna let native speaker. Yeah. Japanese. Yeah. So I was surprised. Yeah. It more like surprised and impressed Yeah. and interested. Yeah. But already follow each other, yeah, that time? No, No, not yet. I just We follow. just came in the same group. Yeah. Oh. So just in one group and then he did the live and then you saw that? Yeah. And then after that, you text each other? Yeah. Oh. Dan sisanya adalah kisah cinta para ABG. Udah nggak ABG ya? Oke. First impressionnya Mas Pratama pas awal kenalan sama Yuri. Oh kalau gua waktu itu ya gua nggak tahu karena mungkin kalau sebagian orang nih kalau baru ketemu sama orang luar apalagi Jepang gitu, mungkin dia bakal wah sih gitu. Tapi kalau gua ya waktu itu ya biasa doang, malah apaan sih gitu. Ini orang ngapain sih gitu. Kenapa patah hati sampai kena mental ya? Bener, gue kena mental karena waktu itu gue juga mikir masa orang Jepang atau orang luar dah gitu. Gua percaya banget kalau orang luar itu jaga privasinya. Masih dia tiba-tiba DM gitu. Gue mikir ini jangan-jangan gue kena prank. Dia yang gitu. mulai duluan. Iya, dia nge-DM gue, jangan-jangan gue di prank gitu. Jangan-jangan ini cowok nih gitu. Jangan-jangan di scamming gue nih atau di apa nih. Oh sangat ini ya, orangnya sangat suudon ya Mas ya. Mas Pratama suudon nih, nggak apa-apa. Tapi emang itu bagus untuk memproteksi diri. Benar. Terus. Makanya waktu itu gue nggak percaya sama dia, kirim gue VN dah gitu. Lu beneran cewek nggak sih gitu? Karena gue penasaran juga, dia kirim VN, the first voice note you sent me, right? Yeah. Dia kirim gua, oh bener nih cewek gitu. Dan gua nggak tahu mukanya gimana, gua nggak pernah nanya. Dah, apa sih bahasanya kalau kirim foto lu dah, gua nggak pernah gitu. Gua jaga privasi dia. Nggak pernah gitu. Oke. Gimana impresinya pas sudah kenal? Mungkin beda dari mantan, jauh lebih baik atau gimana? Oh kalau lebih baik sih pastinya jauh banget lebih baik. Karena menurut gua dia gitu. Kalau secara personality bagus banget karena kita sering tiba-tiba jatuh ke hal-hal deep ketika ngomong. Kita ngobrol semuanya problemnya dia, problemnya gua dan kita deket di situ. Padahal kita belum pernah ceritain ini background kita ke orang lain karena ini sosial media loh gitu. Benar. Lu juga nggak bakal ketemu sama mereka gitu karena ini sosial media doang, apalagi jaraknya 7.000 kilo. Jauh juga kan? Iya. Kita mulai akrab sih jadi temenan sih buat Lebih awal. ke sefrekuensi dan ngedapetin chemistry. Benar. Nice. And what about you, Yuri? What What was your first impression when you guys getting know each other at the beginning? like I didn't see him like a romance. Like I just see Just him, friend? yeah, just friends, and I just impressed his like talent. Like he speaks Japanese very well, and also he's so smart. Like he say like interesting story. Ternyata Yuri tadi bilang kalau salah satu hal yang dia sukain dari Mas Pratama tuh adalah pinter tuh. Jadi Mas Pratama tuh kalau misalnya ada cewek lagi ngobrol itu didengerin dan dicerna, iya Mas ya. Kebanyakan kadang cowok-cowok suka masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu. Oke, next question nih. Apakah kalian pernah ngerasa insecure atau minder nggak sih pas awal dekat dari Mas Pratama? Oh kalau gua enggak. Enggak ya? Gua nggak pernah insecure karena ya gua orang yang paling mengenal diri gua gitu.
Asik. Apa adanya aja. Apa adanya, karena makanya kalau gue insecure gitu, berarti apa sih maksudnya? Gimana orang lain bakal nge-agree lu gitu, sementara lu sendiri kagak nge-agree diri lu gitu. Makanya dimulai dari gue juga bilang ke dia kayak gitu, lu jangan pernah insecure apapun itu dah gitu. Lu terima diri lu, baru orang lain bisa terima gitu. Gokil. Makanya gue dikata-katain bodo amat sama gue, dikata-katain. Ya gue ngerti value-nya, gue kurang dan lebihnya, gue ngerti itu. Itu keren banget sih, karena itu yang sering dialamin anak-anak muda zaman sekarang, dikit-dikit insecure, dikit-dikit insecure. Oh benar. Iya nggak sih? Benar. Padahal sebenarnya kita semua juga ya sama-sama menyadari punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya karena tidak insecure bisa dapat perempuan cantik gini, betul? Benar sih. Yuri, I was asking a question to him. It was, did you ever feel insecure, like from him to you? And he says like, I'm not feeling insecure. This is who I am. Do you feel also the same way? Yeah, I'm not perfect. Like he has many good accept and he has many talent, but I'm not. So like, Why would you say that? so like, actually I'm not good at studying, and I always doing mistakes. So like, for me I'm not perfect, but He's perfect for you. yeah. Alright. Sempat nggak sih waktu kalian viral itu, Mas Pratama, dibully sama netizen, langsung nyerang ke sosial media gitu? Oh kalau dia enggak sih. Yang ya pastinya gua dong salah serempuk mereka. Ya mereka ngebully gua nggak tahu itu bercanda atau gimana. Tapi gua nggak pernah tanggepin sih atau balas. Mereka bilang lu hoki banget nih gitu. Atau ada yang kurang ajar banget malah gantengan gua dari dia gitu. Maksudnya dapetin dia gitu, atau apapun itu lah, gue malah dibilang jamet, gue dibilang apapun tuh ya bodo amat sih. Gue kalau menurut gue mah itu engagement doang, mereka komen ya gue direkomendasiin akun gue gitu, makanya bodo amat sih sama hal gitu ya. Oh itu tuh lewat apa? Lewat DM kah? Apa langsung komen? Instagramnya di private apa enggak? Kalau kita enggak, malahan gue nggak tahu ya maksud mereka apaan, karena itu banyak yang komen di Instagram gue, di akun TikTok atau malah ada yang di DM dia. Mereka gitu, gue nggak tahu mereka seakan-akan masuk dalam rangka apa? Untuk memuaskan apa? Maksudnya hidup mereka yang ngejalanin, nape lupa ada yang ngatur. makanya Yuri bilang ke gue gitu, ya gue mikir dong, ini kurang ajar banget nih gitu. Gimana kalau kita berhenti aja gitu? Seakan-akan gue child traffic gitu, seakan-akan gue ngeksploitasi lu untuk sebuah konten gitu. Gimana kalau kita berhenti gitu? Dia bilang ke gue, biarin aja mereka gitu, karena ya mereka kalau ngejatuhin orang nggak bakal ngebuat dia lebih baik dari lu atau lu lebih buruk dari dia gitu. Gue juga dengerin kata dia, makanya ya dia juga sempet bilang kita ngalamin ini 3 tahun loh gitu. Mereka cuma kenal sama lu di Instagram doang gitu. Gue kenal sama lu udah 3 tahun gitu. Gue yang lebih kenal lu daripada mereka gitu. Makanya jangan dengerin mereka, dengerin gue. Dia bilang itu sih ke gue. Makanya ya itu spirit banget sih buat gue. Wow. Okay. So how long you were in a serious relationship? I mean, like, how long was the process of getting to know each other until you decided to commit in a serious relationship? Sampai gitu hantu sih kan? 3ヶ月. Masih mengingat-ingat berapa hari ya waktu itu gimana? Sampai sekarang enggak hantu sih kan? Kita juga. So 3 months we getting know each other. Yeah. Benar. Like video call. Yeah. Enggak. Kita belum video call. No video call? No video call. Kita nggak video call, kita cuma ngobrol doang. Waktu pertama kali kita dapet feel-nya, itu mungkin 1 bulan setelah gua kenal sama dia. Chat only? Enggak. Voice call? Enggak. Bukan apa? Voice call. Kita voice call, cuma voice call doang. Lu tau gak sih, maksudnya kita waktu itu cuma nonton TikTok. Dia cari TikTok, gua nonton TikTok, gua kirim linknya, kita nonton TikTok. Itu kita ngobrol dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi dan kalau di jam dia jam 8 pagi. Karena kan beda 2 jam. Cuma itu doang sih. Malah waktu pertama kali gua ngelihat muka dia nih, itu kayaknya 3 bulan setelah kita kenal. Itu mepet banget. Karena kita udah suka nih. Gua nggak tahu muka dia tahu muka gua dong. Gua nggak tahu muka dia. Gua waktu itu pertama, gimana kalau gua pengen pacaran sama lu gitu. Sebelum gua confess sama dia, gimana kalau kita video callan dulu? Malah sehari sebelum kita video callan, kengkas ya. Okay, guys. Kita ribut, ya ribut hal-hal bodoh dah. Makanya waktu gua udah ngeliat muka dia, dan sehari setelah itu gua confess ke dia dan kita pacaran. Wah,
Gua udah 3 terima. bulan nggak video call, maksudnya kalau aku long distance video call tuh nomor 1 Bener. gitu. Soalnya takut kayak kita kan nggak ngerti itu orang siapa, Bener, ya bener. kan. Jadi kamu 3 bulan full texting, bener-bener just pure communication. Benar. Kayak gokil. Terus sempat nggak sih selama PDKT kalian itu sampai putus komunikasi? Mungkin sempat tengkar dan lain sebagainya. Kalau waktu PDKT kita sering lost contact. Masalah lost contact kan pertama karena gua jarang balas DM atau gua sering ganti kartu karena waktu itu gimana ya, gua bukan trauma sih, gua cuma males bangun hal-hal yang berhubungan dengan relationship gitu. Karena gua males, makanya gua sempat ganti kartu. Nah ke WhatsApp udah bang gua dikaitan. Kita lost contact sampai sebulanan. Wow. Dia sering nyariin gua, untuk baca DM saya. Dia sering nge-DM gua dan gak pernah gua balas. Bentar, jadi kalian tuh nggak tuker WhatsApp atau apa? Gue tukar WhatsApp sama dia tapi gue sering ganti nomornya karena waktu itu dia rekomendasi lu punya line nggak gitu karena dia pengen tukeran ID line. Gue nggak punya line gitu. Lu kalau beneran pengen kontaknya sama gue download WhatsApp dah gitu karena orang Jepang yang main WA. Gue suruh download itu dan itu tukeran kontak dia. Oh, jadi sempat menghilang sebulan karena sering-sering ganti nomor. Maksudnya itu sebulan bukan semua, gue ngilang sebulan habis itu nyambung lagi ya hilang lagi gitu ya. Gue kayak cocok yang ghosting lah, tapi gue nggak pernah kayak begituan. Maksudnya gimana sih? Gue nggak pernah punya niat begituan. Karena gue cuma pengen lari dong, apaan sih gitu. Gue juga sempat mikir, ya gue nggak pantas nih. Mungkin karena pengalaman yang sebelumnya yang kurang mengenakan. Benar. Jadi bikin kayak lebih down gitu, kayak buat ngejalanin hal yang baru lagi karena mulai dari nol lagi. Benar. Dan ini kayaknya kekanak-kanakan banget karena gue pernah nangis tuh di call. Gue nangis di call sama orang yang belum pernah gue lihat mukanya gitu. Gue cerita ke dia nih, gue suka sama lu dan lu suka sama gue gitu. Tapi gue punya satu mantan gitu, gue punya ex yang gak bisa gue lupain gitu. Dia kalau sekarang minta balikan sama gue tinggalin gitu. Dia nangis.覚えてる? だから最初はなんか俺元カノはなんかもし今でなんか戻ろうとしたらお前がとしてるわ。Gua seakan yang gua bilang ke gitu dan dia ya gimana pun caranya gua bakal tetap sama pilihan gua suka sama lu. Gua nggak peduli apapun pilihan lu ke depannya, dia bilang gitu. Makanya gua ini cewek saklek ya? Gua nggak tahu dia gimana. Makanya gue nggak tahu karena dia yakin banget, maksudnya dia seakan yakin tanpa dasar gitu. Gue tanya sama dia, lu mungkin nggak ngerti apa feel gue gitu, karena ya no ex gitu, karena dia belum pernah pacaran. I'm the first. Menang banyak nih cowok. Oh my god, really? Makanya ya karena dia nggak tahu itu ya dia seakan banyak berfantasi dalam kisah-kisah kita gitu. Seakan dia bilang ya gue udah janji sama lu. Positif vibe, soalnya nggak pernah kena mental mungkin. Benar. Makanya ya banget sih gitu. Dan karena gue pengen nyadarin tuh lu cari orang lain lah gitu atau apapun lagi. Tapi dia tetap teguh sama pendirian dia. Karena gue yakin suatu saat lu pasti bakal datang tempat gue gitu. Karena gue bakal jadi rumah tempat lu pulang. Kairu basyo nyari ya wasio artinya kami itu. Jadi aku berasa menjadi jamu. That's very sweet when he says and everything. Alright, next. For Yuri, I have a question. What do you feel and what were you experienced when you were having this communication gap? You know, when you tried to text him but he wasn't around, what did you feel? It's real. When you were lost contact. So I feel like he don't like me. When we lost contact, yeah. So like this is my destiny, I thought. You felt like, oh, you're So not meant yeah, to be. life is not going well always. So like I feel this is my destiny, like that. But how long was it? Did you stop communicating at that time? Mungkin 1 bulanan dah. A month. Oh iya ya. It was full 1 month. Bener. Wah. Bener.
It almost like felt like ghosting, right? Yeah, yeah. Almost felt like that. No, it was. Kacau banget tuh Pratama. Gimana Pratama waktu pertama kali nembak Yuri? Apakah waktu itu Yuri langsung nerima atau butuh waktu lama buat jawabnya? Karena kan lo sempet yang hilang tuh waktu itu. Masa lo balik-balik terus kayak dan merasa bersalah kayak? Oh enggak. Gimana? Gua waktu pertama, gua sebelum nembak dia, gua kan ngilang tuh. Gua ngobrol sama dia lagi dalam waktu yang cukup lama dan gua nggak ngilang waktu itu. Gua ngobrol sama dia lama gitu. Lebih mantep lah ya kan? Iya, malahan dari situ kita udah mulai serius gitu. Karena sebelum pacaran kita udah tahu kalau kita sama-sama suka gitu. Dia datang dari keluarga yang kurang harmonis. Dia cerita ke gua, dia nggak mau main-main masalah yang beginian gitu, karena dia pengen itu keluarga gitu. Kalau gua nggak punya keluarga gitu, keluarga yang bagus dulu ya gitu, I can make it gitu. Gue bisa buat itu gitu. Dan kita selalu ngobrol begitu kan, sampai titik gua bilang gimana kalau kita pacaran gitu. Dia langsung terima sih pastinya. Oh iya, yoi. Dia langsung terima aja. Pratama tanpa insecure. Kita pas langsung terima lah. Terus. Kenapa kamu tiba-tiba berpikiran kayaknya gue pengen banget nih kayak bisa nih komitmenin, bisa mungkin mikir sampai udah kayaknya maunya nikah main ini aja deh nanti pas gede gitu. Apa mikirnya gimana waktu itu? Gue nggak tahu sih ya, karena ya dia pernah gambar suatu lukisan dan gue juga percaya itu gitu. I love you with no reason gitu. Dan nggak peduli, dia juga pernah bilang kita nggak peduli ini tuh etnis lu siapa, nationality lu apa gitu, dari mana lu siapa, status sosial apa gitu. Kita nggak punya alasan buat itu gitu, karena kita bisa bangun itu semua gitu. Dan itu sih yang bikin gua I don't have any reason chose you. Agree, itu aku agree banget. Maksudnya Semakin kesini dengan berkembangnya teknologi itu tuh bikin kita jadi lebih gampang berkenalan atau ketemu sama orang-orang di luar orang Indonesia. Bener. Ya, yang lebih variatif lagi gitu. Dan namanya perasaan itu ya bener kata kamu, kadang tuh nggak bisa ngelihat dari kayak dia bahasanya apa atau Bener. dia orang mana atau dia agamanya apa, karena when you has that feeling ya you can control, you just do it. Sekarang tinggal kayak dari kamunya mau decide kayak mau serius ya apa enggak, kayak gitu kan, selalu kayak dari dua opsi gitu. Itu aku setuju banget menurut aku ya. Different is beautiful, kayak because the more different someone from my life, either that's a friend or either that's a boyfriend or anybody, it is very interesting for me because I can learn so many things from them because I've never had that in my life. Kayak gitu sih. This is a question for you. When he said that he wanted to be in a relationship with you, to be your boyfriend, why did you just okay, I accept, yes, let's go? Why you accept him other than you love him? I feel happy because I really love him. Like, no reason. same reason, but no reason. I love him, but like. So the only reason you want to be his girlfriend, because at first sight you just love him. Yeah. And when you love him, you accept him for who he really is. Yeah. that is very sweet. Apa sih yang bikin kamu suka sama cewek Jepang? Karena sebelumnya kan sama cewek Jepang juga. Gue nggak pernah milih dari nationality ya sih, karena itu apa sih kebetulan doang gue kenal sama mereka. Gue sering ngobrol sama orang-orang luar gitu. Maksudnya gue penasaran banget sama kultur mereka atau hal yang nggak ada di Indonesia gitu. Yeah, interesting ya. Iya, kita interest sama hal-hal yang nggak kita punya gitu. Emang nggak banyak sih yang kayak gitu. Oke, apa rintangannya yang sering kalian hadapin selama pacaran LDR? Kalau gue jarak. Jarak. Karena waktu kita udah pacaran gitu, semakin lu ngobrol sama orang yang lu sayang gitu, ya lu semakin pengen ketemu dia. Sementara lu cuma bisa lihat dari screen HP lu. I know, I feel that. I feel you. Kalau gue overthinking kagak pernah sih. Maksudnya atau dia ngelakuin ini gitu. Suudon gitu ya? Iya, suudon gitu, gue gak pernah begituan sih. Karena kalau maksud gue ini lawan gue nih gitu, lawan gue nih bocah nih gitu. Kalau gue overthinking gitu, siapa yang kontrol gitu. Nah, kalau gue overthinking dia bakal overthinking juga gitu, dan hancur gitu. Makanya ya biarin aja gitu. Pertama ini sangat dewasa, udah umur berapa? Gue umur 21
Lebih dua-dua sih Kak. 21 mau ke 22 udah mateng ya pertama ya cara pemikirannya. Jujur iya loh. Jujur iya dia udah mateng menurut aku cara pemikirannya. For Yuri, I have a question about when you were having this long distance relationship at that time. What was your biggest challenge? To go to Indonesia, distance. distance. The same, he just said that too. These days. Distance. These days. Because I can't speak Indonesian. So to go abroad, where cannot speak nanti. Datang ke suatu negara yang malah dia nggak bisa ngomong. Asing. Ya, itu bahasa itu sama sekali. Yeah, it's very challenge things. But I believe him, so I came here. And he's being very responsible too, I believe. Yeah. Oke Mas, pertama kalau tadi kan challenge-nya mungkin di jarak ya. Nah kalau masalah-masalah yang ada di dalam relationship sendiri, kira-kira apa sih yang paling sering diributin? Ya ego sih. Maksudnya dia percaya hal ini dan gue percaya hal yang beda gitu. Tapi gimana cara nge-accept-nya? Tapi kalau buat nyelesain sih, ya itu pasti selalu gue. Gimana tuh? Lu tau gak? Gue pernah baca malah itu buku. Gue nggak tahu semenjak gue kenal dia gitu. Gue lebih sering baca buku. Gue pernah baca buku itu judulnya No More Mr. Nice Guy. Gue baca itu buku. Gue dapat sebuah pemikiran gitu dari buku itu walaupun nggak ada tulis gitu. Gue bilang ke dia gitu. Mungkin sekarang gitu di umur yang masih bocah beginian gitu, kita mungkin bakal kelahi. Ini masalah besar banget kita nggak bisa selesaiin sekarang. Tapi lu coba pikir gitu. Lu coba pikir sama gue gitu. Ketika lu udah 70-an gitu, lu udah kakek-kakek nenek-nenek nih. Ini bakal jadi sebuah jokes loh gitu. Kita bakal ketawa kalau kita pernah ributin ini loh gitu. Iya, Dan ini bakal jadi lucu banget gitu. Makanya selalu bilang dia kayak gitu dan dia setuju dengan itu gitu. Karena dia juga percaya itu. Karena ini bakal jadi jokes dong sih di kemudian hari. Right, benar. Menurut aku juga kayak gitu karena kan memang ya di umur-umur belum 20 malah ini ya. Benar. Baru awal 20 juga. Emosinya tuh kan masih benar-benar fluktuatif. Sekecil apapun hal tuh bisa kayak sensitif gitu loh. Benar waktu dari Mas Pratama bilang lebih ke compromise kali ya. Berkompromi ya karena sama-sama dari lingkungan yang berbeda, budaya yang berbeda, pastinya di-raise dengan cara yang berbeda juga. Jadi punya mindset yang ya berbeda gitu. Pasti, jadi ya. Kalau di tempat gue nggak bisa gitu ya, di tempat gue nggak bisa gitu ya, nggak ada selesainya. Cara penyelesaiannya adalah untuk cari jalan tengah dan kompromi. Itu tuh nggak gampang sih, tapi kalau misalnya kalian bisa ngejalanin ya luar biasa, memang sudah jalannya. Benar. Nah kan nggak pernah bertemu ya waktu itu, nggak pernah ketemu, cuma lewat call doang. Apa sih rahasianya kalian sampai bisa bertahan 3 tahun pacaran? Gua nggak tahu sih ya, gua nggak bisa jawab ini spesifik sih karena ya mungkin karena kita saling percaya gitu atau kita saling terima gitu. 3 tahunnya karena yang selama 3 tahun kita pikirin gitu, yaitu cuma gimana kita bisa ketemu gitu, kita nggak punya planning lain apapun itu, masa bodoh kita pengen ngedate di sini kita nggak, atau kita pengen jalan-jalan ke Disney atau kemanapun ke Ancol tuh kita nggak punya planning begitu, kita harus ketemu dulu gitu. Gue pernah bilang ke dia, gue nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau kita udah ketemu gitu. Mungkin lu bakal yang nggak sesuai ekspektasi lo atau gimana gitu. Tapi gue cuma pengen bilang minimal kasih gue makan yang lu buat dah gitu. 1 kali doang, udah itu lu tinggalin gue nggak apa-apa gitu. Minimal gue udah semua sama lo gitu. Kalau buat sampai 3 tahun, malah gue sendiri juga nggak percaya sampai sekarang. Gue juga nggak tahu siapa alasannya gitu. Kalau lu tanya ya gue juga mikir lagi gitu. Jodoh kali Mas ya. Itu destiny kali. Itu kata-kata yang salah satu faktor kita bisa anggap kayak benar. Iya Gua nggak percaya sama destiny atau fate, soulmate atau apapun itu bullshit banget sih. Tapi ketika gue bilang ke dia, ketika ketemu lu gitu, gue percaya lagi dongeng Disney yang berakhir happy ending gitu. Ya. Kemudian memang Saraswati beronta-ronta jiwanya. True love bisa dibilang kayak gitu. Bener. Gua percaya itu sih ketika gua udah ngabisin waktu lama dengan dia. Bener-bener, karena nggak mudah banget loh Mas. Zaman sekarang mungkin kalau misalnya kalian ketemunya udah di umur di atas 25, pemikirannya lebih kayak susah nih, udah umur segini agak diburu-buruin, bisa nih jalaninnya, iya nggak? Pasti bakal kayak banyak banget pertimbangan. Tapi karena memang masih
sama-sama muda, masih sama-sama energinya masih gede, jadi kayak aduh fight bareng. Benar-benar stres habis pukul rata gitu. Kita nggak boleh jadi stres sama-sama gitu. Bener. Nah, pernah nggak sih kalian tuh di fase yang bosen gitu? Itu 3 tahunnya panjang ya, 3 tahun Pasti. nggak pernah ketemu sama sekali. Bener. Dimana kalau tiap malam minggu keluar sama temen ngeliatin orang pacaran gitu kan kayak gak, kok gue pengen ya, tapi gimana cuma bisa dilihat dari HP ya nggak sih? Have you ever in that boring point because 3 years you've never met each other and then you've always seen people walking together side by side with their partner at the street and stuff like that? How do you feel? Have you ever feel like bored and feel like giving up? I feel miss him many times, and sometimes I cry because like 違う質問答えないんだよ。だからあんたはさ、なんか状況的に飽きたことある。飽きたこと状況的には絶対飽きたことあるやん。状況的に飽きたことあったし、ほらそれで喧嘩したこともあったやん。でもやっぱりあれや Gue nggak ngerti kenapa gue nggak pada Dia juga. 飽きたけど、でもそれだからなんか嫌いになるっていうことは絶対なかったね。 Oh, anjir. Gua baru pertama dengar soalnya. Dia bilang gini, kalau buat fase-fase kita bosen pasti gitu. Gua bosen sama lu atau bosen. Dia nggak bilang bosen sama gua bosen sama lu dan bikin kita bertengkar gitu. Pikiran kita jenuh gitu. Tapi bukan gara-gara itu, bukan alasan gara-gara gua bosen sama lu, gua jadi nggak suka sama lu. Dia bilang gitu. That's really good statement. Terus? Itu doang sih. Kalau yang begitu gue juga nggak bisa mikir. Kalau jenuh sih tapi sering. ini buat banyak yang kapal di luar sana. Ini benar-benar nggak buka mindset Bener. itu juga ya. Ternyata di saat kita di situasi yang bosen, terus habis itu kita jadi nggak suka sama dia, itu tuh kayak unaccepted gitu loh. Benar. Is Ngerti it nggak true sih? love gitu? Iya, masa ya people change, love fades, tapi bosen nggak dijadiin alasan sih. Benar. Harusnya bisa dibicarain bareng, nggak tahu harus ya solusi tiap pasangan kan beda-beda ya. Kalau kalian solusinya apa nih? Mungkin bisa buat teman-teman di rumah tipsnya apa biar kayak kalau pas lagi jenuh atau bosen harus ngapain gitu sama pasangan. Apalagi yang lagi LDR nih. Kalau gua sama dia, kita lebih ngegame. Oh, hobinya apa? Kita ngegame, tapi bukan satu game gitu. Kita ya maksudnya kita lebih ke board game sih, bukan game shooter. Kita lebih ke board game, misalnya kayak main Otelo, Uno, catur gitu. Kita lebih ya gimana cara, karena dia benci kalah, aku juga benci kalah gitu. Siapa yang paling pinter dah gitu, main beginian gitu. Karena ini bakal ini bukti siapa yang paling pinter di antara kita gitu. Makanya kita mikirin itu doang sih. Cuman emang itu ya cara kalian ya, berarti dengan main games atau bisa dibilang ngejalanin aktivitas yang dua-duanya sama-sama enjoy gitu. Benar. Terus bikin jadi lebih fun. Itu salah satu tipsnya dari pasangan kapal LDR 3 tahun yang tidak pernah ketemu aja bisa loh. Hebat, gokil. Nah, katanya kalian sempat ya 24 jam video call. Ngapain aja? Bukan sempat ya. Ngapain aja. Selama 3 tahun kita 24 jam video call. Ya terhubung gitu. Lu mau pergi sekolah, maksudnya misalnya pergi sekolah, ini HP satu tinggal. Gimana? Ini kita punya 2 device gitu. Yang satu buat video callan 24 jam. Itu mau apapun kegiatannya, walaupun lu nggak bawa HP, itu harus connect. Itu bukan gua yang ngusulin, dia yang ngusulin. Wah, HP gua sampai hancur, HP dia juga hancur. Lu bayangin itu kembung-kembung semua baterainya, karena kita waktu lagi charging ya juga. Ada screenshot nggak bukti kalau ada. Sumpah. Ada. Gua penasaran soalnya kayak GPS yang kayak find my iPhone gitu ya. Ini yang Jadi pada tahu, jadi satu sama lain tuh tahu posisinya ada di mana. benar, ini bukan buat kita saling curiga ya gitu. Karena ya lu jauh jarak lu gitu. Kalau misalnya ada accident gitu, siapa yang bakal hubungin? Orangnya sangat khusnudon ya. Soalnya orang-orang di sini tuh kayak biasanya pakai pagi itu karena tahu kayak, mau kemana Bang? Mau karaoke lagi ya Bang? Kayak gitu takutnya. Padahal HP-nya dikasih ke temennya begitu. Kenapa pada saling tunjuk ke siapa yang suka karaoke? Gitu. Kalau di sini ada suka mana screenshotnya ada bukti? Tunggu, ini gua
folder ini banyak banget soalnya Mbak. Apa? Ini dong, ini dari line dulu, ini 22 jam 13 menit 12 detik. Itu yang bisa gua screenshot doang dulu ya. Gokil. Malah sampai ada yang 56 jam pernah gua screenshot. Ini bukan Photoshop kan? Bukan, ini beneran. Itu line. Gokil, 22 jam 13 menit 42 detik. Kebucinan anak zaman sekarang. Wah, bener-bener. Aku kirain tadi dia tuh 24 jam maksudnya kayak mati gitu HP-nya, kayak nanti telepon lagi. Enggak, ternyata itu berjalan terus. Paketanmu bayar berapa sehari? Gua nggak Paketannya tahu ya. mahal ya? Mau pacaran mahal ya ininya ya? Benar. Ya biasa lah gitu ya. Lu kan ngebaken di tempat-tempat mahal gitu. Masa ini doang ya gua. Iya, karena jauh sih, Karena kayak jauh apa banget. modal lo, masa modal lo cuma love you doang gitu nggak sih? Ya nggak sih, murah banget Bener, tuh cuma dibilang bener. love you udah. Bener. Iya. Intermezzo, kalau boleh cerita nih, aku aja ya guys ya, kalau misalnya dengar cerita dari sahabat aku atau teman aku bilang, iya aku kalau misalnya tidur itu video call-nya nyala. Hah? Tidur video call nyala? Takut nape? Takut ada yang tidur di sebelah lo apa gimana? Gitu kan. Enggak ya, nggak apa-apa ya, nyala aja lewat ini loh, FaceTime yang kayak nyambung ke laptop gitu. Misalnya kayak gini nih, ini dia waktu tidur ya Mbak. Ya emang Ya beneran. Allah! Emang beneran. Lihat nih. You're so pretty when you sleep, you know. Pantes. This screenshot, and this is you. Oh, di mute karena biar nggak ganggu. Biar nggak ganggu. Pas ini lagi ngapain Pak, main PUBG? Siapa gua? Ya gua lihat dia doang, gua nggak tahu gua ngapain waktu itu. Kayak lagu ini ya, lagu apa? Aerosmith. I can stay awake. You breathe. Ini definisi sayang sih. Affection. That's very sweet. Tuh, beneran loh itu mereka. Tapi itu menurut aku salah satu effort atau usaha biar memang relationshipnya tetap jalan sih. Bener. Itu kayak bentuk kasih sayang LDR. Soalnya bingung kan kalau LDR tuh mau kayak gitu. gimana? Lu mau peluk online gitu, lu bisa Peluk emoticon doang gitu. Ya, peluk online, virtual hug. You can't do that, right? Yeah. Oh my gosh. Okay, and finally, after 3 years, setelah 3 tahun, Yuri came to Indonesia. Datang dia ke Indonesia. What was your first impression meeting Pratama? I feels like I'm not meet him on the first time. Like my feelings like 親戚になんか長い間会ってない親戚会った感覚みたいな。なんか初めて会った気がしないみたいな。 Oh dia bilang waktu pertama kali dia ketemu gue itu feelingnya nggak berasa ini gue pertama kali ketemu sama lu gitu. Ya feelingnya cuma kayak gue ketemu kerabat gue yang udah lama gue nggak ketemu gitu. Feelingnya nostalgia gitu, bukan ya first impression sih kalau menurut gue. Dia. Were you crying? No. No, but you were very happy. Yeah, very happy. Yeah. So he picked you up at the airport here at the Soekarno Hatta, ya? Yeah. Oh, very sweet. When was that? You still remember? June 6. Nggak boleh tuh. June 6. 2000 and Tahun ini. 2020. Iya. It's just like a month ago. Yeah. Benar, baru banget. It's just a month ago. Yeah. So you guys just meet physically a month ago. Iya, Yeah. benar. Man. Why does it take 3 years for you guys to meet each other? Because I feel like Australia or even like you live in Japan as well, it's not that far from here. Is it like maybe because of the pandemic?
or is it like to get a parent's permission, or is it like the visa, or what was the itu semua challenge? alasannya itu. All of that? Yeah, all of that. Yeah. She's underage. She's underage. Dan waktu itu gue juga masih umur 20-an, gue belum bisa jadi penanggung jawab. So how did you get here? Like after you get a passport or how? Mereka skripnya main visa. Ah, Soalnya nggak student visa. Orang Jepang kalau kesini tuh pakai visa nggak sih? Pakai mbak. Oh tetap pakai ya? Pakai karena mereka tolak waktu itu karena ada pandemi, nggak boleh bebas visa. Oh. Gua ngurusin visa itu, lu tau nggak? Lama banget, hampir 8 bulan. 8 bulan. Iya. Terus dikasih berapa lama di sini? Kalau buat karena sekarang dia masih visa kunjungan ya. Tapi ntar lagi ada visa student karena yang kuliah di sini. You want to study here? yeah, I study here. Where? Jakarta's Yuandemoi. so I'm studying fashion design now. Oh, Yeah. that's very Yeah. nice. So you wanted to study fashion design. Yeah. That's really nice of you. And then you can be with him too while you're here. Yeah. And growing up together. Yeah. And we'll see what's next. Maybe you become one of the next Indonesian famous designer in here. Right? Really? Yeah. As long as you keep going and keep studying. Alright. Anyway, katanya kalian sudah menikah. Apakah itu benar? Dan apakah itu sudah dipublish di Nah, kalau sosial buat media? itu, tapi kalau buat orang tua, oke. Dari kamu oke? Dari dia juga oke. Dari dia juga oke? Dari dia juga oke. Luar biasa. Berarti orang tua kalian juga open minded dan menerima. Benar. Gua nggak tahu mungkin lebih open minded orang tuanya dia daripada orang tuanya gua. Karena orang tuanya dia bokap gitu. Bokapnya bilang apapun hal yang lu mau gitu, gua nggak bakal tolak, gua bakal dukung. Soalnya gue cuma bisa support. Ya lu lakuin apa yang mau lakuin gitu. Kalau dari orang tua gue ya, lo tau gak sih maksud gue ya pemikiran gue bisa bilang sih ya semacam ya pemikiran dulu dah gitu. Nanti ditipu lo gitu. Lu Tapi gila 3 gitu. tahun bucin kayak gitu ngapain sih? Bener, tapi ya ujung-ujungnya ya Yuri ngobrol sama nyokap gue dan mereka deket, makanya gue dibolehin gue ke Jakarta. Karena waktu awalnya kita sebenarnya pengen tinggal di Singapura. Oh, cari yang tengahnya lah ya. Benar. Atau di Australia deh gitu. Gue bakal karena lu kalau minta gue ke Amerika gitu, gimana gue ngakalin ini green card gitu, ini undian gitu, Iya. gue kagak bisa gitu. Tapi kalau lu Iya, minta gue ke Australia, agak susah sih. gue bisa sih menuhin syarat buat holiday working gitu. Bakal gue akalin dah gitu. Tapi kalau buat Amerika gue nyerah dah gitu. Atau di Singapura aja dah gitu. Mungkin kita bakal ketemu dalam waktu yang singkat doang. Tapi ujung-ujungnya waktu kita mau pilih Singapura gitu, ya udah Indonesia aja dah gitu. Dia milih Indonesia gitu. Beneran gitu. Kalau di Indonesia biar gue yang cariin lu kampusnya gitu. Tapi menurut aku ada salah satu faktor yang memang bikin memperlancar semua ini sih. Benar. Karena banyak yang LDR dan berusaha untuk bersatu, ujung-ujungnya ya pisah. Oh iya. Sama Pangeran Katsu. Bukan, itu kan orang Indonesia, Oh, bukan iya, orang iya, Indonesia. iya. Dulu sama orang luar gitu tuh nggak jadi karena emang susah menyatukan bisa di satu tempat beda negara karena ya itu beda keluarga negaraan buat cari permit stay-nya tuh susah banget. Benar. Harus ada kayak alasan kuat gitu. Apalagi kalian masih sama-sama muda. So, either itu student, work, ya merit visa, Susah family banget, visa itu susah banget. Gua sampai ngutuk, maksud gua kok dunia nggak nge-agree gua ketemu sama dia gitu. Makanya gua Waktu menggerutu itu, sih iya. Tapi gua cari jalannya gimana biar kita ketemu gitu. Makanya kita ya putar otak, putar kepala, kita nggak tidur dan semuanya kita lakuin. Ya sekarang kita ketemu sih. Karena banyak yang omong kosong yang bilang LDR impossible gitu. Enggak, it's possible. Gua ngeliat TikTok nih mbak ya, gue nahan hati gitu, LDR itu impossible gitu. Ujungnya yang ini gue pengen dapat motivasi, lu malah jatuhin gue gitu. Tapi banyak kok dari yang LDR juga ujung-ujungnya menikah. Benar, Antara benar. yang perempuan ikut laki-laki atau yang laki-laki ikut perempuan. Di Benar. sini konteksnya yang perempuan ikut laki-laki. Lo menang banyak sih, jujur. Cuman memang gimana ngejalanin ke depannya itu sih kalian harus jadi lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Bener. Oke, sebelum kita nge-wrap up semuanya seperti biasa kita sekarang masuk di sesi jawab cepat atau fast answers. Oke, so I have a question and you have to answer it together.
You ready? Okay. This is called fast answer, so no more TikTok thinking, and just answer it. Okay. What is Yuri's Indonesian favorite food? Nasi padang. Nasi padang. Okay. Okay. Together ya ngomongnya ya. Next question. What date did you become in a serious relationship? 1, 2, 3. February 19. Lu pas Pratama pakai mikir lagi lu. Udah datang jauh-jauh nih ke Indonesia nih pakai lupa lu. Februari 9 February 9 February 19. 9 1 9 19. 9 or 19? Ayo, 1, 2, 3. 19 Februari. Next question. Okay. Who's the jealous one? 1, 2, 3. Pratama. Yuri. Okay. Both of you. Alright. Next question. Who apologized first when you guys are fighting? Me. Me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Me. Both? Bener Are sih. you sure? Bener. Both. Gantian ya. Kayaknya kita sering mikir kalau kita sama-sama salah sih. Lebih ke tahu diri ya. Tahu diri ya, Yang benar. emang salah, yang minta maaf. So you guys when you're fighting. Next question. What is the first gift present that Pratama gives to Yuri? Wait, 1, 2, 3. Ring. Ini orangnya ada gimana sih? Dia amnesia kali ya? Enggak, gua kurang inget juga yang begitu. Ring. Ring. No, I don't think so. What do you think then? Apa dong kalau bukan cincin? Paint? Ah. So he write a portrait. Gambar, draw. Yeah, drawing. Draw painting. Yeah. Oh, so it was a painting, yeah? Ya, benar. It was painting. Okay. Next question. What is the most annoying thing from Pratama? 1, 2, 3. Nggak ada juga ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti lu pada nggak mengenal satu sama lain. 1, 2, 3. Like when you think of his annoying. たまにめっちゃかまちゃんと時。かまちょ？だけわしが？自分が集中してるのになやちゃんがずっとかまちする時ねえねえとかさずっと言って。Gue sering ganggu dia. Misalnya dia fokus gak ganggu dia gitu. Oh, suka usir. Iya. Right. Okay, next one. What is the most impressive moments or unforgettable moments from you guys? 1, 2, 3. When we met you. Oh, saat pertama kali ketemu. Oh, me too. Beneran gak lo? Ikhlas gak lo? Emang beneran pas pertama kali ketemu? Beneran dong. Pas pertama kali ketemu di mana sih? T2, T3? T3. T3. Naik Garuda dia? Dia naik Japan Airlines. Aso, turunnya di T3 ya? T3. Oh, so it's like, Unyu. Last one. Who's the one who sacrificed everything the most? 1, 2, 3. You. pertama お前意味的に分かるの？わからん何なんか言ってるの？世話してくれる人っていう意味かと思った何 Bener, Nanti kita dong. bener banget. ちょ Yuri bener なんか banget. ちゃんと Setuju sama Yuri. なんで待って意味教えて意味 Dewasa 違う。えだから誰が一番 Dia ngejelasin Kamacho dalam lah. bahasa Jepang. ああpertama なんで俺なん？なんで？ Enggak, Mas. Enggak. Mau minum enggak? Enggak. 俺ちゃうやろ別に俺じゃないやろってなんで誰のかまちょ誰のがなんか最初のがめっちゃなんか愛してるとかなんかそういうのが Aishiteru. 誰のがなんかお互いの pertama ちゃん 何時 Apa itu?
Dia bilang gua. Pertama, kamu paling bucin. Why? Why he's the most sacrifice? Why me? Why? Eh? Because you always Listen, you answered it. because you always talk to me and like Try to find you all the time? try to No? ちょっと待ってどういうこと Da kira hancur banget bahasa Jepang waktu itu. Dari mau gak ada. Minta tolong mas, di sini nggak ada yang bisa bahasa Jepang soalnya. Dari mau gak aishiteruってdari mau gak好き好きってめっちゃ言うって簡単に言ったら。だからそうだよ降りちゃうやんってお前やろ。確かにそうか No. も Me Explain it. Gimana mas pertama? Dia bilang dia karena dia tadi apa sih misunderstanding. Oh, menurut dia yang paling bucin. Why do you think you're the most sacrificed one in this relationship? Me because like I want to tell him I always like love you and I always being with you so like to relive 何安心それで安心できたらいいなとか思うみたいな言うことによってこう安心するやん Nanti yuk, gua ngerti dia ngomong apa nanti. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu dia bilang karena aku yang selalu bilang aku cinta padamu, benar, selalu benar. yang bilang kayak aku bakal selalu sama kamu. Gitu dia lebih ekspresif sih secara ini ya, lebih ekspresif aja gitu, lebih romantis juga kayak. Benar, dia juga lebih emosional sih. Sering nangis, sering ngambek. What is your horoscope? Horror Horoscope Virgo, Leo, Cancer. Do you know that? what is that? Dia Aquarius, Aquarius, kamu apa? Capricorn. Ah. Deket kita Dekat ulang tahunnya. I see. That was such a fun sharing session. Thank you so much Yuri. Thank you so much Thank you Pratama. so much. Makasih banget udah datang dan udah sharing ke semua viewers aku di rumah. Terutama buat mereka yang lagi LDR. Tuh, siapa yang lagi LDR? Cie. Semoga kalian langgeng. Semoga yang di rumah juga yang lagi LDR juga langgeng ke depannya dan semoga kisah dari mereka ini bisa menginspirasi teman-teman semua terutama yang lagi LDR untuk lebih semangat lagi ngejalanin relationship-nya. Dan yang jelas jangan pernah menyerah apapun itu masalah yang dilewatin. Kalau misalnya memang kalian tahu tujuannya kemana dan bisa dijalani, just do it gitu. So once again thank you so much. Thank you. And I wish you all the success and good things in life. And I hope you graduate as fast as you can. Yeah. And maybe you can get a job here and be a good designer, have your own boutique one day. I think that would be great. And for Pratama tuh apapun yang mau dicapai sama Mas Pratama, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Thank you so much once again for watching. I'll see you guys in the next episode.